penipuan. Lah penipuan itu juga diawali dengan persetujuan. Di awal, setuju Udah lah. nyerahkan uang. Nah, aduh. Kalau kita kan udah paham. Jadi gini Bang Striker, lanjut lagi yo. Tadi kan Abang Ter sama colotnya Abah, kalau sama Dedi, kalah jauh otaknya sama Dedi mah, ada apa-apanya. Dedi aja ya paham, enggak juga. makanya faktor yang bener kalau Enggak, belajar Bang, itu, Bang, jangan Bang kebanyakan Striker, mohon maaf, halu. Ah, kamu aja nggak ngerti pengancaman itu apa. Nah, gini Bang Striker, gini, menurut aku Di ya. Google, banyak dijeda. Gini. Kalau di Google itu benar, Kalau emang menurut salah nyampaikannya. Lu nggak ngerti pengancaman tuh apa, ancaman tuh apa, masih ngintip di Google. Lu ngakuin tuh barusan tuh. Aduh, Bukan mas- inilah orang halu begini nih, halu. Jadi kalau untuk orang biar ngerti apa itu harus hafal kalimat. Itu bahwa diri lu bodoh. Untuk yang dimaksud ngancam di undang-undang yang dilarang oleh undang-undang, berarti kamu harus hafal pasalnya. Yang diperlukan itu hafal Pasal, untuk aduh, memahami. nyambung lagi, Det. Entah ini udah dapat nemu di mana lo orang ini, Det. Besok-besok suruh belajar dulu sama lo, Det lah. Hah? Itu saja Doktip aja ngasih keterangan buka kepean. Padahal dia saksi fakta. Udah lah, Det. Gua males ngomong sama dia, Det. ya cuman ya gini cara aku gini Bang, aku Bang Factor sama Pokacolote Hanya kalau gua jelas. ngomong ketemu debat ada isinya, ilmunya, masih ketemu kayak Dedi, masih enak. Ya, kalau ini jong zero. Izinkan aku menjelaskan dulu segini. Secara keilmuan udah jelas, Bang Factor sama Pokacolote itu udah pasti 1000% mereka lebih paham dengan pada aku. Cuma karena justru mereka ilmunya terlalu tinggi, mereka pikir udah paham striker, mereka lanjut ke set ke depan. Nah itu aja. Coba kalau aku nih kan mungkin ilmu hukumnya nggak tinggi, tapi komunikasinya aku Dari lah, ngerti. Det. Enggak, Orang tuh nggak mampu, fakta, Bang. Nah, enggak. tidak. Kita fokus ke kasus saja ya. Gini, aku tahu persis apa yang dimaksudkan striker ini. Makanya aku bisa sampaikan tadi gitu loh kan. Makanya enaknya kita debat dulu. Striker, ini pemerasan. Oh, tidak, ini bukan pemerasan. Apa dasarnya? Ini. Ah, kalau aku ini. Nanti kita adu argumen lagi sampai ini selesai, clear. Ya kan? Betul nggak, Striker? Aku ngerti maksud dia ini. Nah, tadi sampai mana tadi ya? Striker menjelaskan harus kita lihat seluruh pembicaraan sebelum itu kan. Nah, sebelum pembicaraan itu memang betul pasti akan terjadi Dulu ada ADRD Law, hidup Egy Sujana, bebaskan Egy Sujana, ya kan? Teman-teman lanjut Bang Deddy, lanjut Bang Bebaskan Deddy. Egy Sujana, tangkap Rosario kan gitu. ya. Justru Striker, Bang Striker, selama ini kan aku selalu berbicara yang di depan. Yang di depan tuh misalnya katanya beginilah, akan speak up tentang waria. Jadi Dr. Reza bilang, kita hafal kali lah itu pembicaraan itu kurang lebih ya, bahwa si Reza ini nggak mau dilibatkan soal waria karena nggak ribut-ribut bla bla bla. Lalu Mail bilang nanti ini kita akan speak up soal produk Dr. Reza ya kan, yang sebelumnya dia kirim chat dulu bukti dia faktur itu kan. Nah, dia ngomong tuh kalau sudah dibahas nih kita petinggi-petinggi bla 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 lah pokoknya. Jadi gimana dok? Langsung bilang jangan Mail gitu. Oke, kalau dokter mau gitu kurang lebih aja lah Bang ya. Pokoknya intinya sama. Aku nggak menambahkan. Intinya bayar pakai duit. Nah, kan gitu kan. Saran ya, katakanlah Bang Striker saran. Aku ikutin kata Bang Striker. Oke. Itu Mail menyarankan ya kalau mau nih kita nggak speak up bayar dong pakai duit. Dah. Sampai di situ aja kita masih bisa berdebat. Itu saran, ini sepakatan, ini pemerasan. Nah, aku mau kasih clue lagi yang untuk menguatkan bahwa ini memang pemerasan. Di mana pemerasan itu maknanya memaksa orang dengan ancaman kan? Apa itu ancaman? Upaya untuk menakut-nakuti orang kan gitu. Aku paham kali itu. Nah, aku punya clue penting supaya seharusnya ini berhenti perdebatan ini. Apa itu clue penting? Itu tadi Mail mengatakan jangan nego ya kurang lebih ya maknanya, karena ini tidak sepadan, tidak sebanding dengan reputasi dokter yang akan hancur lebur seperti Dr. Richard Lee. Berarti kalau kita bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti speak up Nikita Mirzani ini kalau lolos berarti akan menghancurkan reputasi Dr. Reza hancur lebur seperti yang dulu dia lakukan kepada Richard Lee kan. Ini kan bahasa Indonesia nih. Nah, ya kan? Nah, Itu Mas Dedi, Mas Dedi tahu dari mana tuh Mail bilang begitu? Alah, rekaman suara kan ada Bang. Nanti apa diketahui Ada. Striker lagi nanti. Enggak sih, tanya Gitu. dulu. Karena Uraian peristiwa itu Mas Dedi tahu dari mana?
Kan ada rekaman suaranya beredar, Bang, dan itu udah masuk di dakwaan juga. Nah, Diceritakan tanggal Mas Teker, 14, tanggal Mas Dedi taunya dari dakwaan juga tuh. iya. Apa tanggapanmu? Bang, gini, Bang. Belum selesai lagi, Bang. Nanti dia akan Hukum dari bantah. dakwaannya. Astagfirullahaladzim. Ya, betul. Fighter. Iya itu Dedi Lu kok nggak menyatakan peristiwa cerdas-cerdas itu. sih? Sekarang gua Melihat dari tanya dakwaan tuh siapa yang buat? Yang bukan buat saya siapa ngomong, Mas dakwaan Dedi ngomong itu? barusan. Kamu malah marah ke saya. Iya, bukan masalahnya. Gua lagi dengerin Dedi, lu nyamber, ya kan? Terus tuh dakwaan ada itu kan rangkuman. Yang kita bahas Gini, Bang, ini utuhnya. Ya. Makanya Betul. Fighter, kalau aduh, gue bingung sih ya, ilmunya, Nah, gini, ilmunya Bang. nggak ada, Ded, kerok, Ded. Gini. Ini seolah aku jaksa. Kita seolah aja lah. Aku jaksa sedang menuntut, ya kan, Bang Factor ini, Bang Nanti Striker besok adalah, aja, Ded, kita debat, Ded. Gue males ketemu Fighter ini. Masalahnya ilmunya nggak ada gitu. Kita lagi asik mau diskusi, dia mata-matain. Belajar dulu lah Fighter ya. Biar gini dulu, Mas Dedi menceritakan peristiwa hukum. Mas Dedi Iya, bilang, udah lu dia tahu belajar cerita dulu, nanti lu dakwaan. berdebat sama Saya gua. tadi Yang menyampaikan penting lu peristiwa debatnya hukum di jangan dakwaan halu saya. gitu loh. Lu debatnya jangan halu kalau mau debat sama gua. Kalau nggak halu itu enak lu Kalau saya sana. menyampaikan peristiwa hukum lu sesuai dengan mana tuduhan gitu, dakwaan, jangan kamu sama bilang gua. halu. Gitu. Iya, memang lu nggak halu kok. Dan Tadi tadi Mas tuh Dedi nggak halu ceritakan lu itu. peristiwa itu dasarnya dari Dengan dakwaan meyakini juga. bahwa Mail itu akan berkata seperti ini, itu namanya halu, ya. Itu Mas Dedi yang Nah, bilang kok. lu belajar dulu, Cerita tadi Mas Dedi yang belajar menyampaikan dulu, cerita ya. peristiwa itu. Nah, gimana? Aduh, la ilaha illallah. Aduh, jadi kita harus menyampaikan peristiwa hukum itu Enggak, dasarnya dari mana? satu hal kalau diskusinya mentok ujungnya nyerang pribadi, ya kan? Makanya saya bilang, jadi saya tuh bingung kalau kita menyampaikan peristiwa hukum. Gua ini nggak terkait dengan kasus ini, karena kan gue ditanya sama Raffi, ya gue jawab apa atas apa yang gue tahu, gue jawab aja. Urusan bersalahnya kan kalian yang Emang gue pengen tanya deh, di pengadilan itu dasarnya apa sih untuk membahas seseorang itu di persidangan? dakwaan. Bang Abah seorang pengacara, oke. Raffi pengen tanya gimana, Fi? Jawab. Fi, bukan Raffi. Bang Fatka, apa? Iya, dasar untuk dasar di pengadilan itu apa? Untuk membahas apa? Dasarnya berarti dasar dakwaan ya, Bang Nggak Fatka. boleh lo ngomong dakwaan di sini. Ini kan Nggak boleh global. lo dibilang halu lo nanti. Enggak, kita tanya. Oke, Bang Faisal pasti sama. Kalau Bang Erdilau, Bang Erdilau pengacara. Jadi menceritakan tentang suatu peristiwa hukum sesuai dengan fakta persidangan. Fighter bertanya, lu tahu dari mana? Kan gitu. Jadi itu yang saya tahu Bang Edi. Nggak, dasarnya di pengadilan itu apa, RD? Dakwaan atau cuma asumsi? Gitu kalau ke asumsi itu udah jauh tuh. Iya, Makanya dasarnya apa? Dasarnya apa? kan orang kan dimasukkan ke dalam persidangan itu apa? Dasarnya apa? Tuduhan. Malas gua, Hah? Udah fokus malas aja. gua diskusi lagi ke nol lagi, malas. Serta Oman teman-teman di bawah yang bilang nggak ngerti hukum. Untuk mengadili seseorang di pengadilan itu dasarnya adalah tuduhan. Apa itu tuduhan? Dakwaan. Enggak, Dakwaan, tuduhan sangkaan. saya aja yang nggak nanganin ini kasus aja dari apa namanya di atasnya udah tahu kan. Makanya saya bilang kalau memang Nikita Mirjani itu benar tidak melakukan pemerasan, kenapa dilarikan ke persoalan lain? Ya kan, udah fokus aja di situ. Saya tidak memeras, saya tidak melakukan paksaan, itu nggak usah lari ke produk dan sebagainya. Itu kan artinya dia mencari celah. Fighter barusan ngomong dasar dari suatu peradilan itu kan tuduhan ke Pidana ya, dakwaan pidana. kan gitu kan. Pidana, Benar yang pidana. dibilangin Dedi. Yang salah dari Dedi apa menurut kamu Fighter? Nggak ada. Nggak ada. Nggak salah di mana? Striker yang menyalahkan Dedi. Jadi gini loh Bang RD, ketika saya menyampaikan peristiwa hukum tuduhannya, dia bilang saya halu.
Karena tuduhan itu saya ambil dari dakwaan. Loh, kalau dakwaan itu jadi dasar untuk membuktikan orang bersalah, ngapain ada persidangan, kata si Air Striker tadi. Iya, Kemudian- kalau itu nggak adil dong. Sama-sama bersumber dari dakwaan, jangan bilang halusnya, gitu maksudnya. Nah, ketika Mas Dedi menyampaikan suatu peristiwa, saya tanya ke Mas Dedi tahu dari mana peristiwa itu? Dari rekaman dan dakwaan. Saya balikan ke Air Striker, tuh Mas Dedi dari dakwaan untuk peristiwa hukumnya. Dia nggak bantah tuh. Jadi Coba subjektif. tanya Kalau ke Mas Dedi dia nggak bantah. Bang Saya Dedi yang bantah. membuat Bang Dedi melihat Fighter ini halu dan sesuai kita berkiblat kepada dakwaan itu apa? Coba jelaskan. Saya pengen dengar itu. Bukan Mas Dedi yang bilang saya halu, Air Striker yang bilang halu. Justru Betul, kamu, ya, Mas. justru kami ini semua sepakat bicara dakwaan. Karena kan juga gue ditanya nih pandangan gue apa. Gue bilang pandangan gue masuk orang ini. Gitu. Nah terus marah-marah lah mereka. Dia itu marah-marah. Apa dasar lo begini? Sampai nyerang gue pribadi. Lah gue bilang, gue apa urusannya gue diserang-serang? Gue nggak nanganin perkara kok. Izinkan aku menjelaskan, ya kan? Lanjut. Ya, jadi sebenarnya ini salah paham. Air Striker udah pasti dia membahas dakwaan, itu udah pasti. Terbukti tadi aku membahas itu dengan dia kan. Nah, dan dia berpikir dakwaan ini kan harus dibuktikan, ya kan? Harus dibuktikan. Makanya tadi aku mau fokus ingin membuktikan bahwa itu pemerasan. Lalu ketika Bang Fighter membuat suatu narasi tentang konsep lah ya, konsep orang bersidang kan gitu kan. Contohnya misalnya Mail nanti akan mengaku begini, dia nggak akan terima gitu. Kecuali abang contohkan nanti kalau nggak terbukti dia bisa terima gitu. Karena apa? Karena dia nggak mau dia dicontohkan kayak gitu, karena bagi dia saat ini bukti ini nggak mendukung itu pemerasan. Jadi kalau abang memberikan konsep tapi contohnya seolah-olah Mail ini nanti akan mengaku terbukti begitu, dia pasti dia marah dong, akan dibilang abang halu gitu loh. Karena saat ini dia melihat bukti itu yang sedang kami berdiskusikan tuh itu nggak masuk. Makanya aku tahu isi kepala dia, aku ingin buktikan di mana letak pemerasannya. Karena terus terang aja saat ini yang menjadi pro dan kontra rekaman ini, terus terang aja aku sampaikan. Lu yang masih menjadi mau pro dan ngebuktiin kontra. ke striker emang, Bang Dev? Jujur nih ya, jujur dari hati lu. Lu masih mau membenarkan, mau meluruskan dia? Ya ini kan Hah? ini kan ini Bang. Sebentar, karena ini kan ada kebetulan dibahas. Karena dibahas ya udah gua nimbrung. Gitu aja kan. Bang Fighter. Lu itu terlalu baik menjelaskan kepada orang yang nggak ngerti. Udah gitu aja, simpel aja sih. Ngapain juga lu jelasin? Setuju, benar. Makanya Bedain, nggak mau ngerti. Kalau orang bisa makanya kalau orang bisa mencerna omongan saya, ya, yang tadi itu kan di awal ngebahas nggak ada pengancaman kata dia. Saya bilang itu jaksa lagi nuduh dia ngancem. Enggak kan Ada awalnya di gua nih. Kan 89. awalnya Bentar, gua Mas, ditanya. sebentar. Ya kan awalnya gua ditanya, gua jawab belak-belakan. Marah lah dia kan. Ya wajar karena dia yang mendukung Nick Mill, ya wajar dia marah. Tapi Jadi jadi gini Mas Ded, benar nggak omongan saya Mas Ded? Betul, Dia Bang, tadi betul. kan memahami pengancaman betul itu apa. Bang. Padahal dakwaan itu Betul. ada ancaman. Saya bilang gini, ya, Makanya tuduhan ancaman itu ada di paragraf 789. Terus saya tanya lagi, apakah sudah terungkap di persidangan? Sudah terungkap. Dari siapa? Dari keterangan korban. Ingat ya, saya bilang terungkap. Bukan fakta, saya bilang. Terungkap melalui keterangan korban. Nah, adakah keterangan saksi lain yang akan mendukung keterangan itu? Karena poin 789 itu adalah komunikasi antara Reza Gladys dengan Mail, maka untuk mendukung pembuktian keterangan korban yang tidak dibantah oleh si Mail, nanti keterangan Mail. iya. Kok malah saya dibilang halu? makanya tadi aku nggak sepakat aku sama striker kan. Secara ilmu udah pasti aku kalah jauh dengan abang, udah jelas tuh. Justru abang tuh ilmunya ketinggian, nggak nyampe sama striker. Aku nih mencoba ibarat kata mengajarkan tapi menuntun pelan-pelan. Ya. Kalau sama abang nggak akan masuk karena bukannya abang nggak benar, abang benar. Pokoknya benar. Bahkan ilmunya tinggi. Tapi kalau bicara secara komunikasi, kalau seorang guru ngajarkan muridnya, kalau modelnya murid striker gini nggak akan nyampe bang cara bang seperti itu. Itu sama aja kayak orang tuanya meninggal. Terus saya bilang,
Orang tua kamu mati, orang tua kamu mati, tersinggung dia. Mati itu untuk binatang katanya, bukan untuk manusia. Nah, Saya kalau bilang, kamu di RT bayar nggak rukun kematian? Mana ada rukun kemeninggalan? Orang salah paham cuma gara-gara bahasa kayak gitu. Ya, ini kan Nah, masalah kalau aku ini bahasa. kan Bang, udah karena kebetulan pengalaman 10 tahun di dunia marketing, jadi sering ketemu orang outlet yang pemahamannya rendah, sehingga kami sebagai marketing ngajarkannya itu pelan kali Bang, pelan-pelan kami ngajarkan. Pelan-pelan. Itulah Mas Dedi. Saya dulu juga Mas Dedi Ya. kerja di leasing bagian penagihan. Ketika saya nagih angsuran motor, Betul. saya cuma berhadapan dengan istrinya. Saya sampaikan baik-baik, besok-besok suaminya datang ke kantor bawa golok. Salah pula pemahaman itu kan. Ya kan? Nah, ada juga orang toko yang cerdas, langsung dia berapa harganya, berapa diskonnya, nggak perlu kita jelaskan detail lagi, marah deh kalau kita jelaskan terlalu itu. Kok kira aku bodoh ya, malah gitu kan aku. Ini Itu. ntar besok gue menang debat lawan Abah Celoteh, pengacara semua gue menang. Biarin aja. Iya Bang Jadi- Rapi. Nah Bang Rapi dengar tadi kan. Saya tanya apa sih arti pengancaman? Pengancaman yang ngancem. Katanya Bang Rapi apa itu makan? Makan ya makan. Dari Padahal situ aja udah nggak nyambung gitu loh. Ya kayak dia Iya. ngomong, orang tua tidur aja lo, dia begini. Body fishing kok. Sebenarnya sama. Sebenarnya sama nih kayak Bang Victor kayak dulu kan, gua ngebantah ke dia soal masalah kesepakatan. Dia bilang gini, dengan mudah, gua nggak tahu ya, cuma cara dia berdiskusi kali ini, gua menyoroti ada perbedaan jauh ketika di awal itu sama sekarang. Gua nggak tahu dia tuh terpengaruh sama siapa sekarang. Ketika narasi-narasi dia itu dalam menyerang ke personal, contoh kayak Abah Celoteh tadi. Nah sekarang gini, dulu awal-awal soal kesepakatan sama, gue bantahnya kayak Bang Victor tadi. Ketika dia mengatakan bahwa ini bukan kesepakatan, terus gue tanya ke dia, emang taunya Bang Fly ini kesepakatan tuh syaratnya apa aja sih Bang? Dia nggak tahu. Terus gue bilang, terus bagaimana lu bisa menentukan kalau ini kesepakatan kalau lu nggak tahu? Kan gitu ya? Iya, makanya saya jelaskan secara yuridis Bang Rapi. Apakah dengan adanya kesepakatan meniadakan pidana? Kalau begitu nggak ada kasus penipuan dong. Orang ditipu itu karena sepakat ya. Yang waras ngalah aja. Ya gitulah tadi aku. Ada Bang toko yang udah berpengalaman, ada juga yang baru buka, ya kan? Yang baru buka nih kita agak capek Bang menjelaskan satu persatu. Ya, itu, begini loh Pak, Bang. ini Justru begini. sekarang begini. Gitu. Bang Tadi Deddy, gua- dia itu udah marah sama saya. Dulu waktu koma sama Bang Rapi, saya itu orangnya kalau nggak masuk di logika, nggak masuk akal, apalagi logika hukum, kadang-kadang keceplosan ngomong bodoh. Jadi saya pernah bilang dia tuh bodoh, tersinggung dia. Mohon maaf bener itu, karena keceplosan. Bang Rapi tahu tuh. Kalau gue sekarang gini, tadi kan kalian ngomong sama Fitri tuh, gue dengerin. Bener loh, sebetulnya kuncinya di Mail. Kalau kalian bisa save Mail, maka Mail akan menjadi orang yang paling bisa menunjuk nih kita bersalah. Buka-bukaan kan? Iya, jadi Harus beda PH itu. iya, jadi sebetulnya yang bisa memberatkan Nick Mir itu adalah Mail. Seandainya Mail bisa dibuka hatinya, bisa dibuka pikirannya, maka dia akan bicara apa adanya. Kita opsi kedua. Mendingan dukung Bang RD Lau tuh jadi kuasa hukumnya Mail. Tapi aku ada pendapat opsi lain pendapat aku terkait Mail. Sebentar sebelum ke opsi lain. Jadi saya dari tadi duduk di sini, kesimpulannya ini kan terkait pemenuhan unsur-unsur pemerasan. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu tindakan termasuk dalam tindakan pidana pemerasan. Nah, kalau misalkan mau dibantah itu jika salah satu ada beberapa unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dihukum dan tidak bisa dikatakan tindak pidana pemerasan, meskipun mungkin ada unsur pidana lain yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut. Nah, maksudnya harusnya jangan menyampaikan bahasa pendapat orang lain halu, tetapi kalau kamu punya kapasitas dan kapabilitas menjelaskan tidak terpenuhi unsur, itulah yang dibahas, maksudnya begitu gitu loh, jangan Ya. personal gitu maksudnya. Nah itu begitu maksud gue RD. Nanti kan si striker nggak begitu caranya dulu. Dia ingin membantah semua orang. Ismail kuasa hukumnya masih sama itu si Fahmi, masih Rapi. Masih. Iya, coba deh kalau pengen selamat pindah kuasa hukum ke saya gitu, bego Ya. banget sih, aduh. Saya
Coba yang kita telaah gini Bang Deddy, Udah tahu kasusnya di split ya kan? Tapi kuasa hukumnya Iya. sama. Gimana cerita nih? Iya, maksudnya gini, ini kan besok jadi saksi mahkota yang akan dipersidangkan. Sementara saksi mahkota juga narapidana. Saya dari kemarin berpikir keras itu melawan argumentasi kalian, tapi dengan sehat gitu loh. Gue lagi mikir gimana cara menyelamatkan Mail. Yang jelas Mail kan mungkin nggak mau lah kalau restoratif justice. Nah, karena kan berawal dari percakapannya Mail tuh. Ada caranya, Nah, RT. Ada caranya. Sebentar dulu, nanti dulu. Maksudnya gini, ya gua akan besok saksi mahkotanya narapidana. Aduh, mikir gimana pi rumusnya pi nih. Gua cara lawan kalian itu kan. Itulah yang sehat itu. Jangan jangan yang lain-lain. Apa? Coba jelaskan. Ya kan gini, kan posisi Mail kan hari ini adalah sebenarnya gini, ketika kasus ini di-split oleh pengacaranya Nikmir, ini kan indikasinya sederhana saja, ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ya kan, bahwasannya ada keterikatan antara Nikmir dengan Mail. Itu posisi awal itu, ya kan? Coba, ini maaf kalau gue salah ya, satu itu. Nah yang kedua, pengacara Nikmir itu berharap, ya kan, Mail itu konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam BAP ataupun yang akan dijelaskan dalam persidangan, sehingga nanti keberadaan Niki sebagai otak gitu kan. Ini kan khawatirnya pengacaranya Niki ini kan Nikmir dijadikan otak gitu kan, intelektual dader kan gitu kan. Nah makanya kemudian ini di-split. Nah sekarang tinggal dibalik nih. Kalau gua jadi lawyernya Mail, maka gua akan balik nih, ya kan. Kasih tahu sama Mail posisi yang sebenarnya. Kalau lu tidak menceritakan sebenarnya bahwa lu adalah tangan, bukan intelektual dader gitu artinya. Kan hari ini Mail akan diposisikan sebagai intelektual dader bersama-sama. Iya. Apakah perbuatan Mail yang dituduhkan di poin 7 di paragraf 789 di surat dakwaan itu atas inisiatif dia sendiri? Perintah orang lain gitu kan? Betul. Itu kalau gue ditanya ya, makanya gue bilang itu yang saya tanya ke striker tadi yang mau saya tanya. Seandainya saya bilang loh, Mail itu menerangkan seperti bagaimana paragraf 789 di dalam dakwaan, apakah itu pemerasan gitu kan? Itu yang mau saya tanya. Saya itu pasti berimbang kalau nanya itu. Sebaliknya, kalau ternyata Mail menerangkan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana poin paragraf 789, apakah terbukti? Itu yang mau saya itu selalu berimbang. Tapi buru-buru langsung nyela, saya dibilang meramal, saya dibilang hakim. Antara 30 juta plus berapa? Miliar? 4 miliar ya? Kasih tahu sama Mail bahwasannya harga lo terlalu murah untuk 30 juta. Nah, itu aja udah simple kalau jadi pengacaranya. Ya, nah satu lagi, ada juga yang tadi berpendapat 20 tahun, 10 tahun. Kalau saya prediksi nggak akan 20 tahun. Kenapa? Karena ada barang bukti uang itu. Di akhir cerita, kalaupun dinyatakan bersalah, maka uang itu akan dikembalikan ke korban. Kecuali uang itu hilang, mungkin ada alasan pemberat juga di situ. Gitu. Karena uang itu disita dari developer itu. Ya berarti kan ada barang bukti kan, makanya kemudian mereka ditahan. Gitu aja simple kan. Nah kalau RD lo mau jadi lawyernya Mail, ya kasih tahu sama Mail, ini loh faktanya begini. Iya, makanya nanti pada saat Mail dijadikan jadi saksi, kemudian ditunjukkan rekaman, sulit membantah itu kan. Ini pinter ini, si Fahmi ini pinter. Dia mengelabui kliennya dia, ya Mail ini, ya kan, dengan bahasa-bahasa iming-iming sebetulnya kalau gue lihat sih. Ya, makanya nanti apakah Mail mengatakan sesuai dengan kalimat-kalimat di dakwaan, membenarkan? Karena pada saat keterangan Reza Gladys dia tidak membantahnya, tidak mengajukan keberatan kan pada saat dipertanyakan kepada terdakwa. Apakah terdakwa keberatan? Ada keberatan dalam keterangan Gladys? Dia tidak bantah. Kemudian nanti pada saat Mail jadi saksi di Nikita Mirzani, apa pembelaan dia terhadap keterangan Ismail itu nanti? Gini Bang, itu tadi terpotong tadi kan, yang aku bilang aku ada opsi lain terkait Mail ini. Kalau menurut aku ya, jadi kalau menurut aku nih,
Mail itu memang tidak akan membantah dakwaan karena itu memang yang terjadi di lapangan. Tapi menurut Nikita Mirzani ya dan PH-nya nanti pembenarannya, upaya untuk menyelamatkannya kedua-dua orang ini ada di Nikita Mirzani sebagai orang yang menyuruh melakukan. Nikita Mirzani sedang berjuang, ini menurut mereka ya yang gua analisis, dia sedang berjuang untuk mematahkan unsur pasal ini bahwa pada akhirnya memang produk Reza Gladys ini bermasalah sehingga karena memang bermasalah kami berdua ini diuntungkan atau Reza Gladys ini nggak rugi, bukan korban dia, justru dia diuntungkan. Ini menurut mereka yang aku baca ya. Nah tugasnya Nikita Mirzani untuk membantah-bantah itu semua, tugasnya Mail untuk mengiyakan semua. Mail akan mengiyakan semua, iya betul, ini betul-betul. Tapi di Nikita Mirzani lah nanti kuncinya. Ini menurut mereka ya, menurut mereka kalau mereka bisa buktikan sekali lagi, ini terakhir aku ngomong, menurut Nikita Mirzani kalau dia bisa buktikan produk Reza itu bermasalah, sehingga Betul. dia akan menyatakan bahwa itu bukan korban, tetapi dia diuntungkan justru. Nah itu mungkin ke arah Iya. sana gitu. Itu- Jadi nggak heran aku sama Mail. Betul. Kalau itu memang itu grace skenario nya lawyernya Nikita Mirzani itu. Itu sudah saya sampaikan waktu Komal berapa hari yang lalu ke Rapi dan Mr. Brian. Ada 3 bentuk pembelaan dia di persidangan. 1, ingin mengungkapkan bahwa korbanlah pihak yang punya niat jahat. Bentuk pembelaan itu dia pengen menggambarkan itu. Yang kedua, berusaha menggambarkan bahwa uang itu sampai diterima NM adalah suatu bentuk perbuatan hukum perdata, kesepakatan. Yang ketiga, bentuk pembelaan dia mencoba mengungkap di persidangan bahwa ada skema skenario dia dikriminalisasi. Kalau yang saya baca, 3 ini bentuk pembelaan mereka. Tetapi terkait dengan ada tidaknya perbuatan sebagaimana di dakwaan, nggak ke situ fokusnya pembelaannya. Karena menurut saya apa? Semua uraian perbuatan yang ada dalam surat dakwaan susah dibantah. Karena ada keterangan saksi, ada bukti rekaman. Jadi kalau kita lihat sekarang di persidangan, 3 hal itu yang berusaha dimunculkan. Reza Gladys itu orang yang Penjahat, iya penjahat skincare ya kan. uang itu serah terima karena adanya perbuatan hukum perdata, kesepakatan. Ketiga, NM dikriminalisasi. Ada bukti rekaman si keluarga korban dengan jaksa dan hakim. Itu. Jadi agak aneh juga kalau rekan-rekan sekarang sebagai pengacara untuk membantah dakwaan itu harusnya kan hadirkan saksi, meringankan alat bukti untuk membantah bahwa perbuatan peristiwa sebagaimana yang didakwakan itu nggak terjadi, nggak pernah ada gitu. Harusnya kan. Ini untuk bargaining sebetulnya. Tapi untuk sampai sekarang ini semua saksi yang dihadirkan malah membenarkan peristiwa di dakwaan. Udah kehabisan ide untuk membela diri. Sambo udah gak ada lagi Sambo. Jadi susah lagi dia mainnya kan. Paling kalau mau terkait dengan materi tuduhan, berusaha untuk membuktikan bahwa tidak ada niat NM untuk menyuruh Mail meminta uang ke Reza Gladys. Apa yang dilakukan oleh Mail adalah atas tanpa pengetahuan dari NM. Iya, inisiatif ya. Kalau mau fokus ke materi tuduhannya. Iya, paling inisiatif Mail kan. Tuh. Tapi konsekuensinya ada yang dikorbankan itu tadi. Jadi tumbal. Makanya saya menyaksikan persidangan itu, loh ini kok nggak ada materi-materi untuk ngebantah tuduhan gitu loh. Saya ada pertanyaan, Gar. Pertanyaannya begini. Kita berintuisi ya, bukan halusinasi, kita berintuisi. Ya, Ketika di persidangan nanti, pertanyaan saya 2. Yang pertama, apakah Mail akan mengikuti tuannya atau maksudnya dia akan mengorbankan diri sendiri? Apakah seberapa persen Mail bisa membela dirinya untuk kebebasan dia sendiri? Itu pertanyaannya dijawab. nah, Mal ibadah Mail lah, kalau Mail cerdas dia akan
memilih Kunci, antara hidup kunci dan pertamanya, mati. menurut saya, kunci pertamanya, pada saat korban menceritakan sebagai saksi di persidangan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Mail, gitu, percakapan-percakapan itu. Makanya saya bilang tadi di paragraf 789 itu, Mail nggak ngebantah keterangan korban. Benar ada peristiwa itu. Gitu? Itu dulu yang pertama. Bahwa memang benar ada percakapan antara Mail dengan Raja Gladys, gitu, bahwa dia menyampaikan hal-hal sebagaimana dalam dakwaan yang di poin 789. Ya kan? Mail nggak keberatan. Nanti pada saat Mail jadi saksi, apakah Mail akan lain bercerita? Pada saat Raja Gladys jadi saksi, dia tidak membantah, tidak mengajukan keberatan atas keterangan Raja Gladys. Nanti pada saat dia jadi saksi, apakah akan berbeda keterangannya? Kan lucu kalau berbeda. Betul? Kemungkinan besar dia tetap pada saat Mail jadi saksi, dia tetap akan membenarkan keterangan dia sebagaimana dia tidak membantah keterangan korban. Kemudian berikutnya, apakah perbuatan Mail itu, ya kan yang ditanya Pak Ede, perbuatan Mail itu yang udah nggak dibantah lagi Mail itu atas inisiatif dia sendiri ataukah atas perintah NM? Itu kembali lagi ke paragraf 456 di dakwaan. Itu semua terjawab kalau jaksanya pinter RD, kalau jaksanya pinter untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan apa jebakan, artinya karena ini terkait dua orang yang saling bersepakat untuk melakukan tindakan melawan hukum kan gitu kan. Nah, Ya. jaksanya aja gitu loh. Bisa nggak Makanya peran dari NM itu, tuduhannya bukan bukti ya, nanti salah kaprah kalau ada striker, saya bilang saya meramal. Tuduhan, ini saya bilang tuduhan peran NM itu ada di paragraf 456 di surat dakwaan. Itu peran NM, tuduhan ya, ada di paragraf 456. Nah, apakah paragraf 789 bisa dibuktikan ada kaitannya dengan 456? Kalau itu sinkron, maka kalau ya, saya bukan peramal, saya bukan hakim. Kalau itu sinkron, maka NM akan dituduh sebagai pihak yang menyuruh lakukan. Dan Mail, pihak yang dituduh turut melakukan atau yang disuruh melakukan. Kan tuduhannya kan junto 55 KUHP itu. Ada nggak kaitan paragraf 456 dakwaan itu dengan kalimat 789 itu? Nah sekarang Mas Edi tadi bilang, apakah Mail akan terus terang atau tidak terus terang? Apakah dia disuruh atau tidak disuruh? Ya mungkin saat ini Mail lagi dilema ini. Apakah akan membela majikannya atau tidak? Jawabnya sementara pertanyaan yang mulia dengan apakah saudara mengetahui adanya ini, kan bahasanya itu menggetarkan jiwa gitu loh. Jadi intuisi itu bernarasi di ruang persidangan itu, apalagi disumpah kan. Nah betul kata kamu kan, lagi dilema, dia menghabiskan waktu bagaimana caranya tuh supaya pertanyaan saya ini teman-teman itu bisa menganalisa sebuah peristiwa hukum. Apakah Mail akan mengaku yang sebenar-benarnya atau dia akan membela, dengan dia membela tuannya itu kan dia kan pegawai kan gitu. Kalau dengan membela tuannya, otomatis dia akan banyak sekali konsekuensi yang dianggap, karena begini, setiap permasalahan hukum itu yang namanya the last recourse atau jiwa korsa manusia kepada siapapun, dia akan mementingkan dirinya, karena mau masuk akhirat itu kan nggak mungkin bersama-sama, pertanggungjawaban dia sendiri di atas sumpah. Tapi nggak tahu sih kalau kondisi dia keagamannya seperti apa, kan saya sampai ke situ tuh analisanya Bang Peter. Iya, makanya itulah gunanya penasihat hukum terdakwa gitu kan, menasihati kliennya. Harusnya kan disampaikan ke klien itu, seseorang itu dihukum atas perbuatannya masing-masing, bebannya masing-masing, nggak gotong royong dihukum itu antara pelaku satu dengan pelakunya lain. Kalaupun dinyatakan bersalah, belum tentu hukumannya sama gitu kan. Apakah dengan membantu orang lain maka kamu akan terhindar dari masalah gitu kan?
Makanya kalau ditanya apakah dia lebih akan membela NM tapi mengorbankan dirinya atau enggak, ya subjektifnya si Mail gitu loh. Ya kalau pengacara Nikmir ini mencoba membuat split perkara ini, lalu kemudian gue sih ngeliat gini, Nikmir sengaja akan diposisikan hanya mengetahui saja, bukan pelakunya ataupun juga otaknya. Maka yang akan terjadi adalah Nggak bisa begitu, Bah. Nggak bisa begitu, karena kalau secara objektif kita berpikir netral, ada percakapan Nikita Mirjani waktu di live-nya, Mail, lu kurang banyak tuh mintanya 10 miliar jasa gua gitu kan. Nah itu bahasa itu kan jadi alat bukti nanti kalau pihak Iya. terlapor atau kalau itu dijadikan alat bukti kan, ini kan masalah kan gini, gua kan coba masuk ke mainstreamnya lawyernya Nikmir kan, gua ngelihat memang dari mulai menggeser menjadi barang, ya kan, dari perbuatan menjadi objek barang gitu kan, itu gua ngeliat pengacaranya mencoba membangun kisah bahwasan Nikmir ini tidak terlibat gitu loh. Iya, karena kalau kita lihat tuduhan ya, pengancaman itu di tuduhan itu tidak dilakukan langsung oleh NM ke Reza Gladys di dakwaan itu. Iya, itu yang gue lihat di situ pinternya. Makanya sekarang tinggal bagaimana jaksa dalam hal ini penuntut umum ini kan mampu menciptakan fakta kepada Mail. Jadi kalau lo begini lo yang jadi korban gitu aja. Ya, makanya dibuktikan yang saya bilang tadi, kembali lagi, paragraf tuduhan di paragraf 456 itu ada nggak kaitannya dengan paragraf 789 perbuatan Mail itu gitu. Dan hebatnya lagi kan ketika tadi kan RD bilang ada rekaman yang menyatakan di situ pembicaraan antara keluarga korban dengan aparat hukum kan gitu kan. Nah, artinya itu bisa menjadi tawaran-tawaran bergiring kepada jaksa. Iya. Ya, dalam rangka Biar saya netral ya, anggaplah saya pengacaranya NM. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuktikan di persidangan bahwa uraian sebagaimana di dakwaan dari paragraf 1 sampai terakhir itu tidak pernah ada terjadi. Itu yang pertama. betul. Itu apa? Untuk supaya mengarah kepada putusan bebas. Tidak cukup alat bukti. Betul. Yang kedua, kalaupun itu nggak bisa dihindari lagi bahwa ternyata perbuatan itu ada, saya akan mencoba membuktikan bahwa perbuatan itu ada, tetapi itu bukan pemerasan, Iya. melainkan perbuatan hukum perdata, kesepakatan bla bla bla. Maka mengarahnya kepada putusan lepas. Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi bukan merupakan pidana. Perdata. Itu aja arah kita itu. Iya itu sih memang harus kita. Ngapain ngebahas produknya Reza Gladys bermasalah bla bla bla, itu delik lain kalaupun bermasalah. Tambah senjata kan, senjata orang yang bersalah kan, apapun akan dilakukan. Sekali lagi kan nanti kan diserahkan ke hakim. Kalaupun peristiwa dalam dakwaan itu terungkap di persidangan benar adanya, tinggal penilaian hakim apakah uraian peristiwa dari awal sampai akhir itu merupakan delik pidana sebagaimana dituduhkan oleh hakim, oleh jaksa. Nah, kalaupun hakim berpendapat lain, oh perbuatan ini pidana tapi bukan sebagaimana didakwakan, salah pasal, hakim nggak boleh mutus di luar pasal itu, kecuali delik sejenis. Misalnya, seseorang pelaku dituduh melakukan pencurian dengan pemberatan karena dilakukan malam hari. Ternyata terungkap di persidangan itu sudah jam 6 pagi, udah bukan malam lagi. Maka hakim boleh memutus pasal 362 pencurian biasanya, karena delik sejenis. Nah, kalau yang kata Aristoteles tadi, itu mah penipuan katanya. Nah, oke lah, kalau hakim berpendapat bahwa itu bukan pemerasan, tapi penipuan, hakim nggak bisa memvonis Nikita Mirzani bersalah karena penipuan, karena bukan delik sejenis. Kan begitu. Ya, yang jelas kan gue kan cuma ngamati dari luar aja, nggak ada kepentingan gue secara subjektif di situ. Biarin. Jangan juga gue yang disalahin kan, dikata-katain pribadi kan, ngaco juga tuh orang. Mirip kasus Agus, Mbak. Kalau nggak sesuai mereka dikatain deh. Nah, itu memperhatikan tadi dan itu kan Komal di ruang sebelah isinya ibu-ibu itu kan. Iya. Oh, celomet semua, kayak apa ya, kalau bahasa di daerah saya ini nyablak lah. Ya kan?
ngebahas lah tentang Terang ini, Bang Terang ini dibahas di Komel itu Terang lagi Komel di sebelah, langsung turunlah striker itu, masuklah ke Komelnya Bang Terang ini, saya ikutin. Kalau Saya simak aja dia ngobrol apa dengan Terang ini. Wah. kalau saya lantang di ruangan itu ngomong, pendukungnya Mirjani itu bodoh kata Bang Terang. Ya, jadi kalau pendukung RJ cerdas. Jangan dikatakan bodoh. Gimana caranya supaya kita cerdas? Gue bilang gitu Terang itu. Ini 11-12 bah, kayak kasus Agus. 11-12 dah. Penggiring opininya ada. Terus fans yang membabi buta ada. Denialnya ada. Mereka kalau belum mentok, belum mau ini, ngaku kalah. Gue mau ketawa-tawa aja. Woi kalau udah Saya juga bingung juga tadi. Saya tanya pengancaman apa yang mengancam. Kalau Bang Factor apa? Nah, pasti buka Google. Loh, emang masalah kalaupun buka Google? Yang penting itu kan memahami, coy. Yang penting itu kan paham. Gua aja cuma ditanya sama lu cuma soal berapa tahun. Gua kan cuma bilang maksimal 15 tahun gitu. Terus apa lagi? Ya sudah ada bukti kok soal ucapan Imaim itu kan sebagai alat bukti yang sah. Makanya gue yakin ini kasus masuk kok kita menjadi udah masuk. Jadi kalau dari lihat alat bukti yang saat ini sih ya jelas ya. Dari persidangan juga belum ada bantahan tuh sampai saat ini. Paling kalau dia berhasil kenanya cuma 6 tahun. Udah gitu aja kalau gue. Lumayan 6 tahun juga lah. Itu pun bargaining ya, bargaining dengan bukti yang soal tadi yang dia bilang. Iya, kan ditakut-takuti kan hakim sama jaksa bahwa sudah ada kesepakatan antar mereka kan gitu. Makanya coba lihat ketika sidang waktu itu kan Nikmil minta agar diputar rekaman itu kan cyber kan sebetulnya. Ya, jelas banget lah. Bang Terang, Nggak mungkin tuh. itu striker itu basicnya hukum bukan sih? Iya bukan sih, dia sebenarnya sama-sama kayak saya aja, basicnya hanya netizen di ini di TikTok, terus pemahaman hukum kita sama-sama belajar di TikTok juga ya sama aja lah. Ya oke, berarti kan mengandalkan logika berpikir tuh. Ya iyalah. Ya. Oke, sah-sah aja, karena semua aturan hukum itu didasari dari logika berpikir memang. Ya betul. Dari Cuma kebetulan yang repot itu logika berpikirnya muncul karena ngefans. nah, saya bersyukur kebetulan saya pribadi ini kan programmer ya, yang selalu memakai logika dasar untuk menciptakan sesuatu program itu bisa efisiensi, bisa gampang dimudahi gitu loh. Iya, karena gini aja, mana lebih dulu suatu peristiwa dengan teori? Kan peristiwa dulu baru melahirkan teori kan? Ya. Ada apel jatuh dari pohon, muncullah teori gravitasi kan? Betul. Nah semuanya itu kan didasarkan dari logika, gitu. Nggak akan diterima suatu peraturan perundang-undangan kalau nggak masuk di logika masyarakat itu kan. Cuma yang bingung ketika sudah dibuat undang-undang, masyarakat tuh nggak paham itu apa pemerasan, apa pengancaman itu. Ya kan sudah ada bumbu dia sebagai artis, bumbu dia sebagai ini, itu aja kan. Iya, jadi seolah-olah percuma negara mengancam masyarakatnya dengan pidana penjara atas suatu perbuatan. Tapi gue gini RD, gue demen loh lihat Egy Sujana hari ini ngomongnya. Gue demen gue. Dipatahin semua itu kan. Udah tenang bang, ini nggak boleh kita beda nyimpang. Enggak, gue pengen ngomong sama RD gitu. Gue demen tuh gue kasusnya. Makanya gue sekarang teriaknya save Egy Sujana. Semenjak Egy Sujana bikin surat kuasa ke saya kan keberhasilan saya cuma 3. Dia terhindar dari Ringon. Bah,
Egy Sujana waktu di rumah Habib Rizik, dia dipatwa sebagai ketum, gua sekjennya TPUA kalau lu pengen tahu. Iya. Yang ketiga, saya udah komunikasi sama Bang Oto sama Yakub gimana caranya supaya bisa bertabayun, karena kasihan kalau dia ikut-ikutan itu makin ruwet hidupnya, kabur-kaburan kayak begitu. Ya iyalah. Dari gini kan dari awal. Ini maaf ngantur ya. Dari awal sebetulnya langkah Bang Egy itu salah. Satu, kenapa harus Dumas kan gitu kan? Kedua, kenapa nggak dia fokus pada PT UN-nya saja? Artinya bukan kepada Jokowinya, tapi kepada UGM-nya dulu, gitu segala macem. Itu yang bikin gue ketawa gitu kan. Udah gitu, ketika Roy Suryo masuk dengan teman-temannya, kan saksi ahli kan. Bantah nih Mbak nih. Itu Mancing enggak. Ntar gue bantah nih kalau itu. Enggak, ini kalau gue gini, ini malah nguntungin Jokowi tau gak? Ini kasus ini nguntungin Jokowi sebetulnya. Jadi alatnya Jokowi untuk kampanye. Bodoh di situ gue bilang. Tapi dengan Bang Egy bilang, saya nggak terlibat, gue demen. Gue demen. Patah semua orang itu. Ya gimana nggak demen orang udah ada pertemuan dengan Dasko, selesai lah gitu udah. Ya tunggu aja lah, minggu depan lah Roy Suryo sama Risman ditahan itu. Mares yang penting sopan. Siapa tuh ngomong gitu? Siapa tuh? Ya menurut mereka kan gitu, Bah. Oh gitu ya. Meres sampai sopan ya. Jadi Tadi gue bilang, Itu kan kata-katanya kata-kata masa orang ada pers ketawa-tawa katanya apa ya? makanya gue bilang sama kayak preman pasar ya kan. Ada yang dari Jawa Kromo Inggil kan, Mas boleh minta duitnya enggak, kan gitu kan. Sama orang yang bilang, bagi duitnya, sini lo, kan gitu. Coba, apa yang membedakan kedua-duanya coba? Preman yang Kromo Inggil sama ya preman yang minta duit dengan paksaan. niatnya toh. Jadi kalau ada orang ngebunuh Mbak ya, terus nusuknya pelan-pelan tuh berarti unsur pembunuhannya nggak ada tuh Mbak. Nggak ada. Karena nusuknya pelan-pelan, saya tusuk Mas ya. Saya itu herannya itu KUHP itu kan pakai bahasa Indonesia ya, tapi kok banyak multi tafsir. Ya hukum memang begitu. 20 orang bahas satu masalah hukum ya, yang lahir 2000 di pendapat. Yang bahaya itu orang ngerti hukum, pinter hukum, tapi karena multi tafsir, dia pakai multi tafsir itu untuk kepentingannya gitu loh. Ya itulah. Karena ada karmanya. Suatu saat PH-nya korban, dia tafsir dia begini-begini. Suatu saat ada kasus yang sama, dia PH-nya terdakwa lain pula ceritanya gitu. Makanya saya nggak setuju loh ketika ada suatu pasal, misalnya pasal A dibilang B, sebenarnya pasal itu B, tiba-tiba beda pendapat, pasal itu isinya C. Saya nggak setuju. Ya Karena kayak pasal Agus itu aja lah. Enggak. Ya kayak Agus aja, coba lihat, Agus tuh korban, udah jelas korban kan. Gitu kan. Uangnya uang dari ini kan. Dari masyarakat. Iya kan, terus kemudian diambil paksa, digelapkan. Tapi Agus yang salah kan, gitu aja udah. Bukan aku yang salah, gue yang dibully, bodoh. Parah anjir. Kalian mah santai-santai aja, gue pernah dibully seseorang se-Indonesia, goblok. Sekolah di mana bro gitu ya? Itu kan pura-pura. Gimana bro? Itu pura-pura Itu kan dia. dulu pernah. Itu dia pura-pura itu, RDMA itu pura-pura, padahal mah deket banget hubungannya. Pura-pura itu. Right. Kita acting juga ya?
acting itu, pura-pura itu berdua. Itu dia gue malasnya gitu mbak Eh, di TikTok itu ya kan, seakan-akan kalau gini debat bela kita, tiba-tiba kalau di belakang mereka ngobrol. sayang-sayangan itu berdua itu, bau gue masih sibuk kuliah aja, gue tesis sudah kelar, tinggal wisuda aja gue. Ngambil dokter lagi, udah ngambil S3 lagi, udah ngapain? Abad. Oh iya dong. Males udah gue jarang nongol dah, gue kuliah aja lah. Orang bilang no viral no justice. Ini udah viral nih, masih bilang nggak justice juga. Apalagi. Tapi gua anggap ya Dokter RJ ini apa berani loh, arti berani dia. Sumpah Nick Mir ini kan dari kacamata kasus hukum kan dia selalu ini kan licin. Ya. Ini dia berani loh, sumpah. Gua akuin nekat ini. Karena mungkin karena buktinya kuat kali dia berani mbak. Enggak juga sebetulnya sih, sebetulnya lemah, buktinya lemah ini. Kalau gue kan lemah, cuman lemah lah. Justru makanya pengacara ini larinya ke ke produk kan, berarti kan dia menurut peluang kan. Cuman di sini karena Nick Mir udah nggak punya lagi gantungan di kepolisian, lanjut di barang gitu aja. Ya, Bang, saya pernah bilang, kalau seandainya perbuatan M ini dinyatakan oleh hakim bukan merupakan tindak pidana, saya benar-benar akan ikuti itu. Saya akan berusaha meningkatkan jumlah follower saya sampai ratusan ribu, jutaan. Saya semangat. Besok-besok saya fiti-fitikan aja produk-produk yang menurut saya bermasalah. Berharap orang akan datang ke saya, damai gitu. Daripada saya jadi pengacara, saya cari kayak gitu aja, gede dapatnya. Berarti yang kasus sering wartawan lakukan kepada oknum-oknum yang suka itu halal dong berarti ya? Iya, yang suka berita-beritakan miring, kemudian 86 itu berarti halal dong ya? ya itu yang dinamakan trik, namanya injek kaki rogoh kantong kan begitu. Itu kan trik-trik. sudah banyak oknum wartawan yang ditangkap karena memeras gitu kan, karena memberitakan begitu kan. Meskipun yang diberitakan itu benar, perbuatan itu jelek, tapi ada memang. Nah, satu lagi, ketika ditangkap oleh polisi, itu belum ada penyerahan tuh, sudah bisa itu. Pada saat mau menyerahkan ya, Sebetulnya orang yang diancam ini lapor polisi, ya kan? Antara penjahat dengan oknum sama aja. Oknum pun juga begitu. Oknum dengan menjadikan orang tersangka pun juga kan itu juga meres kan. 86 sama aja. Ada kesepakatan. Itu benar tuh kata Bang Rapid ya, kesepakatan. Nanti suap menyuap juga nggak bisa dipidana tuh, sepakat tuh suap menyuap tuh. Iya. Jadi kalau sampai ini bebas ya kan, berarti kita boleh legal lah semua perbuatan yang sejenis lah. Bener itu. Bang Celotnya sekarang berapa followernya nih? Saya lihat. 7.000. Berarti tindakan menguntungkan diri sendiri secara melakukan hukum tuh bebas berarti ya, ketika Nick Mir ini bebas ya, dibolehkan. Iya. Boleh menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum tuh boleh berarti ya kalau Nikita bebas. Apalagi kan sekarang KUHP harus ada motif kan, harus diketahui dulu motifnya baru bisa dikatakan dia sebagai perbuatan melawan hukum kan. Bang Celotnya udah 7.000 nih Bang, udah bisa nih fiti-fitikan produk-produk kosmetik apa-apa itu Bang. Gua kan nggak kesana arahnya, ngapain juga gua mah. Kalau ini bebas loh Bang, bukan pidana tapi perdata Bang. Asik nyari duit kayak gitu Bang. Aduh. Ya itu pernah gue lakukan dulu lah, sekitar 5 tahun yang lalu kan.
sekali ngucap lumayan lah. Asis. Lebih menjanjikan nyari duit kayak gitu daripada sekedar ngirim somasi tuh. Gitu, tapi kan nggak harus, itu kan bentuknya kerjasama sebetulnya sama banyak pihak, nggak bisa sendirian kita kerja. Ya sama kayak marketing juga, jadi ada yang ngasih tahu kepada korban nih loh, ada yang ngomongin lo kan gitu ya. Balik lagi ke tadi ya, yang kata striker pengancaman. Somasi itu juga bentuk pengancaman, Bang. Tapi pengancaman yang dibenarkan oleh undang-undang gitu loh. Karena ketika pengacara mengirim somasi kepada pihak orang itu merasa khawatir, merasa takut gitu kan. Jadi penafsiran tentang ngancam itu aneh saya. Tapi kalau KUHP sekarang justru lebih jelimet kalau gue ngeliatnya sih, karena harus ada mes area dulu kan, goblok jadinya. Untuk menyatakan orang itu bersalah tidak harus ada mes areanya, bahkan tolol banget jadinya. Ya begitulah. Padahal sebenarnya di KUHP yang lama itu ada kejahatan, ada pelanggaran. Banyak delik-delik pelanggaran itu tidak tampak gitu mens reanya gitu. Ya kalau yang baru ini simple tapi ribet. Lo nggak bisa nyatakan orang itu bersalah kalau belum ketemu mens areanya kan. Siapa yang berhak itu untuk itu? Iya. Nanti abang begitu lagi bawa mobil, nggak sengaja nubruk motor, nggak bisa dipidana bang. Saya nggak ada niat jahat, siapa yang mau musibah? Paling-paling bisa buktikan kamu bawa mobil tapi kamu nggak teliti nyetirnya. Udah tahu maksimal tapi 60 kan kilo. kalau lalai itu masuk mens rea juga tuh Bang Factor, gimana? Ya kan harus dibuktikan juga apakah benar lalai atau tidak kan. Makanya kalau yang kayak pelanggaran itu kan laka lantas tuh ya, yang bisa dibuktikan kalau lalai itu, misalnya udah tahu jalan di kota maksimal itu berkendara 60 km per jam, dia 100 km per jam, nah itu dicari-cari tuh, nah di situ lalainya, sengajanya di situ gitu. Makanya kalau misalkan tergelincir gara-gara ban pecah ya, habis itu nggak dicek ban ntar. Iya, kamu nggak pasang tutup pentil katanya. Ya itu yang supirnya almarhum siapa? Vanessa itu kan? Itu kan ditangkap tuh. Iya. Atas dasar apa? Kelalaian. Iya kelalaian. Mengakibatkan nyawa orang hilang. Yang kasus mana bang? Yang Vanessa sama suaminya yang meninggal itu loh di jalan tol. Kan supirnya kan ditahan tuh 2 tahun. Sopir yang mana? Si supir yang bawa mobilnya. Oh, sopir yang bawa mobilnya Vanessa Angel. Itu tadi pasti dicari-cari kesalahannya untuk menunjukkan bahwa dia ada sengaja. Bahwa di jalan tol itu maksimal 80 km per jam. Kenapa kamu berkendara 140 km per jam? Disitulah kesalahan kamu. Disitulah kesengajaan kamu dianggapnya. Karena kamu tahu kan resikonya kalau berkendara di atas kecepatan segitu. Kan kayak gitu cara bukti-buktikannya sih. Bahaya juga ya supir ya. Ada. Enggak, tadi tuh gue tuh kagak hafal stiker tuh yang mana sih? Fly itu namanya Fly di kasus Agus. Oh, Fly Alam. hah? Fly Alam. Lampung ya? Ya Lampung betul. Nah nanti bisa aja sih pihak NM bilang, saya lalai, saya nggak mantau perbuatannya Mail. Ini kelalaian saya, Mail ini nggak kontrol ini. Aduh. Tapi Mail memang udah siap kayaknya untuk jadi korban. Kalau analisa kasus selalu ada peran-peran yang bikin membingungkan. Dulu sih Kuat kan di kasus Sambo ya kan. Nah, jadi canda-candaan kan ini. Nah, bentar lagi besok rame Mail nih. Cuma kalau lihat Mail sama NM susah lah mereka dipisahkan.
Betul. Dengan alat bukti yang ada ya, aduh, satu kesatuan udah susah banget dipisahin. Aneh, orang solidnya minta ampun. Tapi begitu udah berhadapan dengan hukum, pecah kongsi. Kalau hukumannya Intuisi manusia itu ada loh, menyelamatkan diri Gini, masing-masing itu ada. tapi dengan Mail dibiarkan tanpa PH, artinya tanpa proses pendampingan yang benar, gue melihat memang ada unsur kesengajaan Nikmir nih untuk menciptakan apa namanya ketakutan yang sangat kalau seandainya mereka Mail tuh mau nggak mau harus berada sama Nikmir. Ini pinter ini. Psikologinya Mail tuh dimainkan sama Nikmir. Jadi diikat secara nggak langsung kan, di downer mentalnya kan. Lu kalau lepas dari gua, lu bahaya sendiri lu kayak gitu. Makanya mau nggak mau lu harus ikut apa kata gua. Nah itu aja sebetulnya bacaannya. cuman bisa Kalau Mail dia udah menyatakan kesetiaannya kok untuk mendampingi Niki. Udah dinyatakan dia sama dia kemarin. Ya itulah mungkin karena doktrin juga, ya kan? Doktrin Ya kan, juga, tapi tetap karena keterpaksaan, Bos. cuman Mail menurut Mail kuat nggak sih dikenakan TPPU-nya? Ya gini makanya dengan situasi tanpa ya pendampingan yang jelas kan artinya mentalnya dipermainkan kan. Jadi kalau lu nggak berpikir soal gua, lu nggak inget gua, lu nggak deket-deket gua, ya lu gua lepas tuh habis tuh kan gitu. Sebentar. Itu Mail di lapis TPPU juga kah? Ya iyalah, mau nggak mau kena lah. Tapi kan uangnya lari ke NN semua. Ya kan Mail bukan orang hukum, Mail kan cuma babu, Mail kan cuman lekong apa namanya Bukan, maksud saya tapi dakwaan itu bentuknya kombinasi, maka wajib dibuktikan dua-duanya. Iya makanya kalau wajib diberikan kedua-duanya kan berarti kan harus ada salah satu yang dikorbankan kalau ingin bebas kan, dan Mail itu dijadikan bempernya tanpa Mail tahu ya. Kalau ancamannya 10 tahun ke atas, gua rasa Mail juga berontak lah. Nggak mungkin orang mau ditumbalin. Gimana orang masalahnya nanti sampai ponis, mereka ini kan belum sadar nih cara pembelaan yang baik dan benar. Berarti sampai ponis nanti, pas ketika ponis baru dia terkejut. Kayaknya begitu. Sekarang ini dia belum nyadar nih, dia nih cara pembelaannya salah. Dia udah yakin aja dengan Bang Fahmi kan, mereka ini udah yakin kali sama Bang Fahmi nih. Nah, tapi nanti ketika ponis terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindakan pemerasan sesuai dengan unsur yang dimaksud berat. pasal ini nih.